berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Ya Tuhan, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Kami tahu Engkaulah bagian kami, Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dari kami. Terima kasih Tuhan. Karena bukan kami yang memegang Engkau, tapi Engkau yang memegang kami begitu erat dengan kasih setiamu, dengan perjanjianmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan berbicara bagi kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Kita bersyukur buat hari ini. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Desember di tahun 2020. Wow, luar biasa teman-teman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita terus merasakan sepanjang tahun ini bagaimana Tuhan menolong, melindungi, dan memberkati kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan bagi kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita. Waktu saya mempersiapkan ini sebenarnya ada hal lain yang ingin saya sharing, tapi
Entah kenapa Tuhan ingin saya membagikan ini buat saudara pada pagi hari ini, di hari Senin ini saudara. Saudara, kadang kita sepanjang tahun ini, kadang kita diperhadapkan ya. Banyak kali kita diperhadapkan mungkin dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan mungkin itu kelihatannya tidak seperti janji Tuhan bagi kita. Ya, saya kasih contoh di dalam Alkitab, saudara, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Dan apa yang dialami oleh Ayub ini benar-benar menjadi pelajaran mungkin bagi orang percaya, ya, bagi saya dan saudara juga ini jadi pelajaran buat kita. Ayub kurangnya apa sih? Ayub saleh. Alkitab tulis Ayub adalah orang yang paling saleh yang hidup pada saat itu. Ya. Dan ini sebenarnya kontradiksi sekali. Ya. Apa yang Ayub alami dengan bagaimana Ayub hidup. Ayub hidup dalam kesalehan. Seakan-akan Tuhan ingin mencelakakan Ayub pada saat itu. Kalau kita baca dari kitab Ayub ya, seakan-akan Tuhan ingin mencelakakan Ayub. Dan kalau kita terus melihat, ada banyak sekali orang yang mengkhotbahkan tentang hal ini. Tapi ada satu pesan yang luar biasa. Kalau kita melihat, kenapa sih Tuhan melakukan itu kepada Ayub? Atau kalau direlate dengan kehidupan kita sehari-hari, kenapa sih ada hal-hal yang terjadi buat kita yang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita pikirkan, bahkan seolah-olah tidak seperti janji Tuhan. Kenapa bisa terjadi hal-hal yang seperti itu? Apa maksud Tuhan di sana? Sebenarnya dari apa yang saya pelajari, apa yang saya renungkan, saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara, buat teman-teman semua. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya lebih jelas lagi buat setiap kita dalam situasi-situasi, keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita yang sepertinya tidak seperti janjinya Tuhan. Sepertinya hal ini sesuatu yang buruk buat kita. Tapi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kasih tahu bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya dengan lebih jelas buat kita. Mungkin ada something yang salah dari cara pandang kita kepada Tuhan yang ingin Tuhan ubahkan dengan caranya dia. Dia memperkenalkan dirinya sekali lagi buat kita. Sebelum Ayub mengalami itu, Ayub telah mengenal Tuhan tapi hanya dari kata orang saja. Dalam kitab Ayub di sana ditulis, Ayub berkata, "Dulu hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau. Tapi hari ini mataku sendiri melihat Engkau." Tuhan memperkenalkan dirinya kembali kepada Ayub. Tuhan yang selama ini dikenal Ayub hanya dari kata orang. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi. Tapi pada saat itu Tuhan sendiri ingin memperkenalkan dirinya kepada Ayub bahwa, "Hei Ayub, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu. Akulah Tuhan yang sanggup memberkati engkau, yang sanggup menggantikan apa yang selama ini hilang daripadamu." Bahkan ini, Tuhan ingin merubah hati Ayub. Sebelumnya mungkin Ayub merasa dengan semua kekayaan yang dia punya, dengan semua kehebatan yang dia punya, dengan ternaknya, dengan ladangnya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, Ayub merasa dia sudah cukup baik pada saat itu. Dia merasa mungkin dia melayani Tuhan dari apa yang berlimpah. Dia mempersembahkan korban untuk menghapus dosa anak-anaknya. Dia mungkin berpikir dia bisa melakukan itu semua karena dia berkelimpahan. Dia memberi dari kelimpahannya, tapi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kembali kepada Ayub, saudara melihat bagaimana Ayub akhirnya mengenal Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupannya. Hati Ayub tidak condong lagi, tidak melekat kepada apa yang dia punya. Bahkan yang paling penting ini, Ayub akhirnya bisa mengenal Tuhan di satu pengenalan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ayub akhirnya bisa mengenal Allah lebih dari yang sebelumnya dia kenal. Saudara, apa yang dialami Ayub? Dalam perjanjian lama ditulis juga bagaimana Abraham pada saat itu dijanjikan akan mendapat keturunan. Kemudian Ishak lahir bagi Abraham. Ini adalah satu anak yang sangat dinanti-nantikan bagi Abraham. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan.
keturunan ilahi yang akan menjadi penerus dari janji Tuhan kepada Abraham. Dan ketika Ishak lahir, Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah Ishak sebagai korban. Saudara bisa bayangkan hati Abraham pada saat itu? Bagaimana sesuatu yang telah ditunggu sekian lama. Nah, saudara, pada saat itu, di zamannya Abraham hidup, di tanah kelahirannya dia di Ur Kasdim, itu sudah biasa orang mempersembahkan anak untuk disembelih. Karena mereka bukan penyembah Tuhan, mereka adalah sejatinya adalah penyembah berhala. Saudara tahukah saudara bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sekali lagi kepada Abraham. Bukan hanya Tuhan yang menuntun Abraham keluar dari Ur Kasdim, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dekat lagi, lebih spesifik lagi. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai akulah Tuhan yang sanggup menyediakan bagimu. Saudara, dari kedua cerita ini, Ayub dan Abraham, saya ingin kasih tahu saudara, mungkin yang kejadian buat kita ada hal-hal di sepanjang tahun ini yang terjadi dalam hidup kita yang sepertinya tidak seperti janji Tuhan, tidak seperti yang kita harapkan, bahkan kita mungkin gak expect itu bakal terjadi. Saya ingin kita melihat diri kita, apakah Tuhan telah menyatakan dirinya sekali lagi buat kita. Tuhan memberikan kita pengenalan yang baru akan Dia. Sekarang saya yakin dan percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik buat setiap kita anak-anaknya. Ketika mungkin kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, ketika mungkin kita diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang kita nggak expect bakal terjadi, saudara, sebenarnya di balik itu semua, mungkin Tuhan ingin merubah cara pandang kita. Selama ini mungkin kita rajin beribadah, kita mungkin rajin melayani Tuhan, kita mungkin rajin melakukan apa yang kita pandang baik, apa yang Alkitab ajarkan buat kita. Tapi mungkin ada sesuatu dalam hati kita, dalam hidup kita yang ingin Tuhan ubahkan melalui situasi-situasi itu. Mungkin hati kita, walaupun kita menyembah Tuhan, walaupun kita beribadah, mungkin hati kita melekat pada apa yang kita punya, melekat pada pekerjaan kita, kita pikir karena kita punya pekerjaan yang baik, kita punya penghasilan yang baik, kita punya keluarga yang baik, kita punya pelayanan yang baik, dan hati kita melekat di situ, sedangkan Tuhan mau merubah kehidupan kita, menyucikan hati kita, membentuk kehidupan kita dengan Dia memperkenalkan dirinya kembali. Akulah Tuhan Allahmu yang akulah lebih dari cukup bagi engkau. Aku lebih dari cukup bagi engkau. Mungkin standar kehidupan kita yang selama ini kita pikir kalau kita tidak mencapai sesuatu posisi tertentu, kita tidak mencapai satu strata sosial tertentu, kita tidak mendapatkan pengakuan dari lingkungan tertentu, kita merasa kita kurang. Dan kemudian lewat situasi yang kita hadapi, Tuhan memperkenalkan dirinya, hey, kamu gak perlu dapat pengakuan dari manusia. Kamu gak perlu punya semua yang ada di dunia ini. Karena aku cukup bagi kamu. Aku cukup bagimu. Anugerahku cukup bagi engkau. Saudara, saya berdoa supaya di akhir-akhir dari tahun ini kita bisa merenungkan ini, dan saya rindu supaya setiap kita bisa mendapat pengenalan yang baru tentang Tuhan. Saya sendiri bersaksi buat saudara. Di bulan Agustus ketika saya balik dari Manado ke kota Batam, ya mulai dari awal tahun, saudara tahu saya jemaat yang ada di Malaysia tahu saya merencanakan untuk menikah tahun ini. Dan sejujurnya buat saya ketika waktu ada di Manado, ya nampaknya semakin sulit karena keadaan COVID-19 tidak menjadi lebih baik. Ya, saya pikir Manado aman, tapi ternyata Manado juga akhirnya jadi zona hitam pada saat itu ya. Dan kemudian mendekati saya sudah sampai di Batam waktu itu, mendekati istri saya waktu itu akan kembali ke kota Batam dari Malaysia. Ada kabar kita dengarkan bahwa pemerintah Malaysia melarang warga negara Indonesia untuk masuk ke Malaysia. Memang bukan cuma warga negara Indonesia, ada beberapa negara lain yang warga negaranya nggak boleh masuk ke Malaysia. Saudara, pada saat itu sebenarnya buat saya itu adalah sesuatu yang buat saya ya itu mustahil kita bisa melangsungkan rencana pernikahan. Tapi sekali lagi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya, kepada kami berdua. Lebih spesifik lagi, Tuhan sekali lagi memperkenalkan dirinya dengan predikat yang baru buat kami.
Kalau selama ini kami hanya mempercayai, mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyertai kami, menyertai hubungan kami, ya menyertai pelayanan pekerjaan kami. Dan mungkin buat kami pada saat itu masih bayang-bayang bahwa Tuhan bisa menolong sampai kepada pernikahan kami. Tapi ketika itu terjadi, saya seolah-olah Tuhan sedang berbicara kepada saya, akulah Tuhan Allahmu, aku lebih dari yang engkau butuhkan. Saudara, di samping di atas segala semua pergumulan kami pada saat itu, di atas semua pergumulan kami pada saat itu, saya ingin kasih tahu bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya. Sekali lagi. Dan lewat kejadian itu, lewat pengenalan yang baru itu, lewat predikat yang baru yang Tuhan perkenalkan bagi kami, ya, langkah kami semakin teguh di dalam Tuhan. Ya, cara kami melihat masa depan itu berubah karena kami telah mengenal Tuhan dengan satu predikat yang baru. Mungkin kami udah pernah dengar tentang hal itu, tapi kami belum mengalami. Tapi ketika hal itu terjadi, Tuhan benar-benar memperkenalkan dirinya secara pribadi. Maka itu menjadi sesuatu yang begitu menguatkan, meneguhkan kita. Nah, saudara, ketika Tuhan memberikan pengganti sebagai korban untuk Ishak bagi Abraham pada saat itu, saudara melihat bagaimana Abraham melangkah dengan lebih pasti. Abraham punya satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan yang dia sembah ini bukan seperti Tuhan yang lain. Tuhan yang dia sembah ini sanggup menyediakan baginya. Ayub ketika dia mengalami Tuhan, dia mendapatkan pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya sekali lagi dengan predikat yang baru. Saudara melihat bagaimana Ayub kehidupannya semakin dibawa Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi. Jangan hanya lihat berkatnya yang Tuhan berikan, tapi lihat bagaimana pemulihan hubungan Ayub dengan Tuhan. Ayub menjadi orang yang lebih dari sebelumnya dalam pengenalannya akan Tuhan. Saya yakin dan percaya di sepanjang tahun ini banyak hal yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Dan itu semua membuat kita semakin mengenal Dia. Dan lewat setiap pengenalan itu, kita akan berjalan lebih kokoh lagi. Kita berjalan lebih teguh lagi untuk kita memasuki tahun yang baru. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita sekali lagi ya, berjumpa dengan Tuhan. Kita kembali mengalami Tuhan dan kita mengenal Tuhan dalam satu level yang berbeda, dalam pengenalan yang lebih lagi akan Dia. Supaya kita memasuki tahun yang baru, kita memasukinya dengan satu keyakinan yang teguh. Tuhan yang menyertai kita di tahun yang ini, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu. Terima kasih karena Tuhan berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat setiap kami. Buat semua yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.